Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat serta bersemangat hari ini. Hari ini kita semua ditemani oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di ujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Susilo yang sudah berada di studio saat ini. Salam damai Romo. Salam damai Marita dan juga salam damai sahabat Oase Rohani Katolik semua. Bagaimana keadaan Romo, sehat? Puji Tuhan, walaupun cuaca tidak mendukung, gerimis, hujan, tapi sehat. Puji Tuhan Romo. Terima kasih Romo sudah hadir di Oase Rohani Katolik hari ini. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan yang Kau beri. Hari ini biarlah kami mengawali semuanya dengan penuh cinta kasih. Semoga kami selalu mampu terarah kepadamu, kendati kami sering dibelokkan oleh keegoisan kami. Tuhan berkati hari-hari kami selalu, dengan pengantaraan Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pekan kedua Prapaskah. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang, sabar dan lembut hati. Tuhan pemurah bagi semua orang, penuh kasih sayang akan ciptaannya. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkatmu gembalakanlah umatmu, kambing domba milikmu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32 yang akan disampaikan oleh Romo Susilo. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berkata kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Susilo untuk kita semua. Romo, inspirasi apakah yang didapatkan dari bacaan pertama, Romo? Baik Marita dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pertama ini diambil dari kitab Nabi Mika atau Nubuat Mika. Siapakah Mika? Mika adalah nabi yang bernubuat hancurnya Yerusalem dan Bait Allah. Mika konon sejaman dengan Nabi Yesaya. Dan yang menarik pada Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15, 18 sampai 20 ini berbicara tentang Tuhan yang penuh penyayang dan pengasih. Bahkan Mika mengatakan kepada Tuhan, harapannya Tuhan itu bisa mengembalakan umatnya di tempat yang terpencil. Di tempat terpencil dalam konteks itu adalah di Basyan dan Gilead. Kan kalau di tempat yang mudah, tidak terpencil itu mengembalakan lebih mudah. Tapi kalau di tempat terpencil punya kesulitan tertentu gitu. Tapi karena Tuhan itu dipercaya oleh Mika, penyayang dan pengasih, pasti Tuhan mau mengembalakan dombanya di tempat terpencil. Bahkan juga Mika minta, perlihatkan tindakan-tindakan ajaibmu, seperti engkau juga dulu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun 40 tahun lamanya diputar, itu karena kedegilan bangsa Israel sendiri. Disertai Musa, tapi Musa tidak sampai masuk ke tanah terjanji, meninggal, digantikan oleh Joshua, orang kedua. Lalu Mika juga minta supaya Tuhan tuh mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran umatnya, gitu ya. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita tahu tadi di dalam Mazmur itu pelanggaran itu dibuang itu sejauh timur dari barat lah. Kalau dalam bahasa lagu itu juga kan timur barat itu jauh sekali gitu ya. Pokoknya dibuat dosa dan pelanggarannya tidak terlihat lagi gitu ya. Lalu
sebaiknya Tuhan jangan pernah murka untuk selamanya, gitu ya. Kalau manusia itu kan bisa marah, bisa murka, gitu ya. Tuhan itu jangan murka sekarang, tapi selamanya. Jadi kalau ini konteksnya nubuat Mika itu adalah mungkin 2000 tahun yang lalu, gitu ya. Sampai sekarang pun saya imani Tuhan tidak pernah murka. Jadi kalau adanya bencana yang mengerikan itu bukan karena murka Tuhan, gitu. Tapi ya perbuatan-perbuatan alami itu ya harusnya kita makin dekat dengan Tuhan, gitu. Lalu juga hendaknya Tuhan itu penuh kasih setia. Nah, kalau udah kasih, itu kata setia itu mengandaikan juga dahulu, sekarang, dan akan datang, gitu ya. Setia itu kan kelihatannya 5 huruf ya, tapi sulit dijalankan. Dan ini yang dimohonkan Mika juga kepada Tuhan. Bahkan menghapus kesalahan itu seperti melempar dosa ke tubir-tubir laut, gitu ya. Itu saya membayangkan kalau saya pergi ke Bali itu ya, lalu saya berkunjung ke sebuah tempat yang namanya Uluwatu gitu kan. Waduh, itu kan lihat laut itu jauh, gitu ya. Itu kalau saya bawa apel itu saya buang, itu nggak kelihatan lagi apelnya, gitu kira-kira. Sejauh itulah kira-kira kita diminta untuk melemparkan dosa itu. Lalu kasih setia Tuhan hendaknya seperti kasih setia Tuhan dulu kepada Yakub dan kepada Abraham, gitu ya. Hingga sampai sekarang kita kan juga anak-anak keturunan Abraham, gitu ya. Itu harapannya Tuhan tetaplah penuh kasih setia. Lalu janji kasih setia Tuhan itu dari nenek moyang hingga sekarang nampaknya memang nyata. Jadi nubuat Nabi Mika, harapan Nabi Mika kepada Tuhan agar Tuhan itu penuh penyayang dan pengasih dan kasihnya itu setia. Harusnya sih kita semua, termasuk sahabat Oase Rohani Katolik, itu bisa merasakan bahwa sampai hari ini kita masih hidup, sampai hari ini kita masih sehat, sampai hari ini kita bisa berjumpa melalui media Oase Rohani Katolik ini, karena itu kasih setia Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pesan bacaan pertama. Terima kasih Romo. Ya. Romo, apakah implementasinya untuk manusia zaman sekarang dari bacaan itu ya Romo? Ya. Pertama, kita harus pandai bersyukur. Bersyukur itu nggak usah cari alasan. Bahwa sampai hari ini masih hidup dan masih sehat, itu berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan masih menyayangi kita. Kita masih diberi kesempatan hidup. Masih diberi kesempatan untuk berkarya. Masih diberi kesempatan untuk melayani. Itu buktinya, bukan teori. Itu yang pertama. Semakin pandai bersyukur, jadi semakin bisa merasakan betapa Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Kata baik itu untuk merumuskan, kalau untuk Tuhan ya bahasa teologinya penuh kasih setia itu. Kalau dalam bahasa referen Mazmur Tanggapan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita beranggapan jika kita mengalami entah itu peristiwa yang kita nggak suka, peristiwa bencana, peristiwa sakit yang mungkin sulit sembuh, peristiwa kegagalan, peristiwa macam-macam hal termasuk duka, di mana orang yang kita kasihi harus pulang ke rumah Bapa. Itu nggak ada kaitannya dengan hukuman Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Allah yang menghukum, tapi Tuhan itu Allah yang penuh kasih setia. Sejak zaman Abraham sampai sekarang, untuk siapapun. Dikatakan dalam perikop lain, Tuhan itu memberikan hujan dan panas kepada orang baik dan kepada orang jahat. Gitu. Jadi orang baik juga diberi hujan dan panas. Orang jahat juga diberi hujan dan panas. Jadi tidak automatically apa yang terjadi pada kita itu sama dengan hukuman Tuhan. Enggak. Kalau kita memang
nggak bisa menjaga gaya hidup kita, kurang istirahat, lalu akhirnya kita bisa sakit. Kalau kita sakit bukan karena hukuman Tuhan. Kita nggak bisa jaga makan kita. Apa aja dimakan, lalu kita sakit. Itu bukan karena hukuman Tuhan. Kita malas, kita nggak naik kelas, kita malas, nggak mencapai target dari perusahaan kita, lalu kita nggak naik kelas dan di PHK, bukan karena hukuman Tuhan. Jangan-jangan karena kesalahan kita. Itu. Jadi tetaplah percaya Allah penyayang dan pengasih dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah dengan dosa-dosa kita Romo? Apakah dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Tuhan? Dan apakah kita harus melakukan pengakuan dosa Romo? Kalau diampuni, pasti diampuni. Kalau Allah adalah Allah yang maha pengampun. Allah adalah Allah yang maha rahim. Bahwa gereja menawarkan pengakuan dosa ini baru tanggal 11 ya. Iya. Biasanya sebelum Trihari Suci ada pengakuan dosa yang ditawarkan oleh gereja. Ambil kesempatan itu untuk ngaku dosa. Karena kalau kita ngaku dosa, kita bertobat, kita akan mendapatkan plong hati. Itu secara psikologis. Tapi lebih daripada itu, kita keluar dari ruang pengakuan, kita merasakan betapa kerahiman Allah itu luar biasa sama kita. Itu. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan melanjutkan kembali permenungan Oase Rohani Katolik di bagian kedua. Masih ada bersama Anda Romo Aloysius Susilo Widoyo PR dan saya Bernard Marita yang akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mengirimkan saran atau usul, silakan kirim ke alamat email kami orkaj@gmail.com. Kami ulangi, orkaj2021@gmail.com, atau dapat Anda kirim WA melalui nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Susilo untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit yang bagian pertama tadi agar para pendengar yang baru bergabung bisa menyimaknya Romo? Baik Marita dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pertama tadi nubuat Nabi Mika bercerita bahwa Nabi Mika mohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap penuh kasih setianya, mau mengembalakan umatnya juga di tempat yang terpencil, mau membuat perbuatan-perbuatan ajaib seperti menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir, mau membuang dosa dan kesalahan sejauh timur dari barat atau ke tubir-tubir laut, dan akhirnya semoga kasih setianya itu seperti kasih setia janji kepada Abraham, nenek moyang kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa inspirasi dari bacaan Injil Romo? Bacaan Injil ini menarik ya, cukup panjang ya, Lukas 15 ayat 1 sampai 3, 11 sampai 32, dan semua mengenal bacaan ini sebagai perumpamaan. Sering disebut judulnya adalah anak yang hilang. Tapi saya kok lebih senang menyebutnya sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Oh, iya. Gitu ya. Jadi lebih melihat sisi positif dari Bapa daripada hilangnya anak. Iya. Gitu ya. Udah pasti sih Bapa yang penuh belas kasih, penuh kerahiman, murah hati. Tapi belum pasti kita ini adalah anak yang penuh kasih, kadang-kadang nakal, bahkan bukan hanya nakal tapi menghilang seperti ini. Gitu. Kata menghilang itu bukan dia punya ilmu hilang, tetapi dia pergi dari dekapan kasih bapaknya untuk secara kurang ajar nih, terutama anak yang bungsu,
bapaknya belum mau meninggal udah minta bagian dari hartanya. Lalu setelah diberikan, bukan dipergunakan untuk usaha yang baik gitu ya, yang membanggakan ayahnya atau bapaknya, tapi malah menghambur-hamburkannya di kota dengan para pelacur dan akhirnya jatuh miskin. Dan memang pada waktu itu di kota itu terjadi bencana yang membuat dia akhirnya menjadi seorang pegawai di tempat peternakan babi. Dan begitu laparnya dia sampai kepengen makan ampas makanan babi itu. Jadi dari anak bapak, lalu kalau berdosa itu jadi turun, sampai kepengen makan makanan babi, kan berarti turun seperti babi jadinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini yang sudah jadi anak bapak, karena kelemahan dan dosa kita, akhirnya kita menjadikan diri kita sendiri tidak istimewa di hadapan Bapa. Tapi yang menarik, dia mengalami yang namanya inspirasi atau pewahyuan dari Allah Bapa sendiri, yang akhirnya dia punya keinginan kuat. Nah, ini yang disebut dengan panggilan gitu ya, untuk kembali kepada Bapa. Ya. Bapa, aku akan kembali kepadamu. Ya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Coba Anda bayangkan kalau kita jadi bapaknya, anaknya berkata demikian, pasti hati kita pun meleleh. Iya, betul. Jangankan demikian, kalau Bapa yang baik hati ini digambarkan ya, dia selalu menunggu. Ya, saya bayangkan dia menunggu kapan anaknya pulang. Dan ketika anaknya pulang, bapak itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu merangkul anak itu, ayo gak apa-apa. Sekarang yang penting kamu ada bersama bapak di rumah ini. Lalu dia sampaikan kepada para karyawan di rumah. Pakaikan jubah yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan sepatu. Potong lembu yang paling tambun sebab anakku yang hilang kini telah kembali. Jadi ini kegembiraan seorang bapak yang kalau anaknya itu pulang. Iya, begitu bersukacita. Bersukacita. Nah, teman saya sih ngomong, dosanya makin besar, pestanya makin besar. Tapi jangan marilah kita berdosa, jangan. Marilah kita bertobat gitu ya. Jadi jangan takut kalau kita memang mau pulang ke rumah Bapak, Bapak pasti membuka pintunya lebar-lebar dengan hatinya yang penuh belas kasihan, akan menerima kita. Dan itu yang terjadi pada anak bungsu. Tapi cerita tidak sampai di situ. Ketika sedang sukacita menerima pulangnya anak bungsu atau anak yang hilang itu di rumah bapaknya, anak yang sulung pulang dari kerja di ladang. Lalu mendengar acara sukacita itu, bertanya kepada salah seorang karyawan, ada apa itu? Oh, adikmu telah kembali. Bapakmu memestakan dengan sukacita karena dia yang hilang telah ditemukan. Dia yang telah mati hidup kembali. Dia marah karena dia tahu adiknya itu kurang ajar. Minta harta bagian sebelum bapaknya mau mati. Bahkan adiknya itu pasti pulang dalam keadaan yang telah nggak punya apa-apa, menghabiskan uangnya. Pokoknya intinya si sulung itu marah dan nggak mau masuk rumah. Maka ada pertanyaan dari teman saya, sebenarnya yang hilang siapa sih? Kalau si bungsu kan pergi dari rumah, setelah itu masuk ke dalam rumah lagi. Kalau si sulung itu kan pergi dari rumah, walaupun perginya itu bekerja di ladang, tapi nggak mau masuk ke dalam rumah. Jangan-jangan dia masih hilang kalau masih marah. Ya, dia hilang kalau masih marah gitu. Lalu ya namanya bapak, dia tahulah karakter anak bungsu dan sulung. Ya, kalau bahasa Jawanya, piye-piye yo anake dhewe gitu ya. Bagaimanapun itu anakku, didekatilah anaknya itu yang sulung. Kenapa nggak mau masuk? Lalu mulailah dia bilang, ya anak bapak itu ya telah menghabiskan uang bapak pestakan. Ini pakai bahasa saya ya.
Saya ini yang sehari-hari bersama Bapak, belum pernah seekor kambing pun Bapak potong untuk pesta bersama teman-teman. Lalu Bapaknya bilang, ya semua yang ada di sini adalah milikmu. Gitu. Bapak sayang sama dia karena dia hilang telah ditemukan, dia mati telah dihidupkan. Layaklah kita bersuka cita, itu juga adikmu, ini anak Bapak. Jadi ayo kita masuk bersama-sama untuk sukacita itu. Gitu. Tidak diceritakan si anaknya itu akhirnya meleleh hatinya dan ikut masuk ke rumah atau enggak. Tapi cerita ditutup sampai situ. Nah, kalau kita boleh bercermin dari perumpamaan itu, kita ini kadang-kadang juga bisa seperti si bungsu, tapi bisa juga seperti si sulung. Dan kita juga bisa hilang. Tapi kita juga bisa menyesal. Dan kita bisa balik lagi kepada Bapa. Dan kita juga bisa iri hati terhadap adik atau kakak kita. Betul, Romo. Jika terjadi kemurahan yang luar biasa pada saudara kita. Nah, inilah yang perlu kita refleksikan bersama. Itu Marita yang bisa saya sebutkan. Ya, terima kasih Romo. Ya. Romo, apa yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pertobatan, Romo? Yang perlu kita persiapkan adalah kita memang harus sadar dulu bahwa kita memang berdosa. Ya, aduh, aku di rumah Bapak tuh banyak makanan, di sini nggak ada. Udahlah, aku mau pulang. Tapi aku akan bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Ya, itu berarti kan dibutuhkan sadar bahwa berdosa. Setelah sadar, itu menyesali dosa-dosa. Karena sadar doang nggak cukup, gitu ya. Setelah itu menyesali, aku nyesel, ya. Aku salah nih. Setelah itu baru action. Actionnya apa? Aku mau pulang. Dan aku akan katakan ini kepada Bapak. Nah, inilah yang akan sampai kepada yang namanya action itu berubah. Akan merubah kita. Gitu. Jadi bertobat itu menyadari dosa-dosa, menyesali dosa-dosa, dan berubah. Tentu berubah jadi lebih baik. Dari malas jadi rajin. Dari gampang emosi menjadi sabar. Dari pelit menjadi murah hati. Nah, ini tadi dari kurang ajar menjadi menyesal dan mau kembali jadi anak yang baik. Terima kasih Romo. Romo, jika kita sudah berdosa dan sudah lama tidak melakukan pengakuan dosa, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan pengakuan dosa, Romo? Tidak ada jalan lain kecuali kita mengimani bahwa aku kalau datang ke ruang pengakuan dosa, selama apapun aku misalnya jarang ngaku dosa, pasti pintu ruang pengakuan dosa akan terbuka. Pasti pastor akan menerima aku. Ada loh yang pernah ngaku dosa sama saya nih ya. Sudah 25 tahun saya tidak mengaku dosa. Ya tetap mungkin di bagian awal saya kata kenapa gitu ya. Tapi dengan cerita singkat itu saya bisa pahami dan lalu dosanya yang paling ganjel itu apa? Oh ini, lalu ya sudah. Saya hanya tetap ingin merangkul dia supaya dia bisa diberi pengampunan dosa dan denda dosa. Dan harapannya nanti saya beri sedikit nasihat menjelang Natal, menjelang Paskah. Itu baik kalau mau datang mengaku dosa. Tidak harus menunggu 25 tahun. Kira-kira begitu. Iya, biasanya kan takut ya Romo ya, mau masuk ke ruang pengakuan dosa, masuk enggak, takut karena kita sudah lama sekali tidak mengaku dosa. Jangan takut, kita akan berhadapan dengan, kalau apalagi di Jakarta kan punya semangat gembala baik dan murah hati. Nah, kalau dalam konteks bacaan Injil hari ini, betapa kita berjumpa dengan Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang penuh kerahiman. Pasti Bapa kita di sorga juga demikian. Sebesar apapun dosa kita, selama apapun kita nggak pernah ngaku dosa, datanglah. Nanti kita akan merasakan betapa secara psikologis keluar dari ruang pengakuan itu
plong gitu. Iya. Kayak ada beban berat yang dilepaskan gitu, psikologis ya. Tapi kita bisa merasakan ketenangan pikiran dan damai hati setelah menerima kerahiman Tuhan itu atau pengampunan dosa. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Alisio Susilo Wijoyo, PR dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Susilo. Sebelum berkat penutup, saya ada sebuah pantun supaya kita tidak menunda pertobatan. Ya. Hangat nikmat sup ikan, segar dingin es tape ketan. Cakep. Iya, semoga kita dimampukan tidak menunda pertobatan. Cakep Romo. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih betapa Engkau bersabda melalui nubuat Mika bahwa Engkau adalah Allah penyayang dan pengasih, bahkan setia mengasihi sampai hari ini untuk kami semua. Dan melalui penginjil Lukas, Engkau memberi perumpamaan Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang maha rahim. Mampukan kami di masa prapaskah ini, masa tobat, untuk tidak menunda pertobatan. Sehingga kami boleh merasakan belas kasih dan kerahiman-Mu yang luar biasa. Untuk kelak boleh merayakan Paskah Raya dengan sukacita. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.